Mari buka dengan saya di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Ya, satu ayat ini kita akan mengerti betapa Tuhan itu kasih kepada setiap kita itu sempurna. Ya, Yesaya 46 ayat yang keempat. Sudah dapat? Saya rindu untuk kita semua membaca. Bacalah buat diri kita sendiri, setidaknya telinga kita mendengar, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, pada hitungan ketiga siap? 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sudah merasakan belum kasih Tuhan, hati Tuhan? Kalau belum, kita baca sekali lagi ya. Ayo kita baca sekali lagi, kita rasakan bahwa perkataan ini Tuhan katakan di dalam setiap hidup kita pribadi lepas pribadi. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sudah rasakan belum betapa Tuhan itu sayang? Dia tetap setia, tidak pernah berubah dalam hidup kita. Sekalipun kita ini yang sering berubah, kita ini gak setia, gak konsisten. Tadi meninggalkan Tuhan itu sudah berapa kali tak terhitung. Tapi tangannya selalu terbuka. Momen seperti ini mengingatkan kita betapa hidup kita ini berharga di mata Tuhan dan mulia. Dan dia tidak pernah menyerah dengan hidup kita. Dia masih mau menunggu kita kembali kepada dia, berjalan bersama dengan Tuhan, menjalani sehari demi sehari, selangkah demi selangkah dalam rencana yang besar dan agung itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah ayat ini ditulis oleh Yesaya di ujung hidupnya, di usia tuanya, di puncak kehidupannya lah, seperti itu. Firman ini adalah firman nubuatan yang disampaikan kepada umat Israel waktu pilihan kita juga dalam konteks hari ini. Dengan tujuan satu, untuk memberikan pengharapan, untuk memberikan penghiburan kepada kita semua. Bahkan firman ini itu sebuah nubuatan, ya. Israel waktu itu akan mengalami pembuangan di Babel. Sebagai tawanan mereka hidup di Babel selama 150 tahun sesudah zaman Yesaya hidup. Jadi firman ini disampaikan melalui Nabi Yesaya di usia tuanya untuk mempersiapkan Israel sebelum masuk dalam pembuangan sebagai tawanan di Babel 150 tahun. Lihat, Tuhan sudah berfirman untuk menyiapkan hati umat Israel yang waktu itu menjauh dari Tuhan, meninggalkan perjanjiannya. Bahkan Tuhan sudah melakukannya dan mau melakukannya terus. Sampai waktu nanti pun dia tidak pernah meninggalkan. Dia tetap ada, memberikan kekuatan, penyertaannya. Karena dia belum selesai dengan setiap kita umatnya. Amin. Dan firman ini juga menjadi firman nubuatan tentang datangnya Mesias yang akan datang itu. Siapa Mesias? Apa artinya Mesias? Mesias adalah yang diurapi Allah. Mesias adalah yang dipilih Allah untuk menjadi penyelamat dan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa juru selamat? Karena firman-Nya dalam Yesaya pasal yang ke 43 ayat 11 berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini membutuhkan juru selamat. Dan sesungguhnya tidak ada juru selamat yang lain selain daripada Dia. Selain daripada Yesus. Karena sesungguhnya kita ini sudah terpisah daripada Allah sejak kejatuhan manusia dalam dosa. Ada masalah yang harus diselesaikan, yaitu terputusnya ketika manusia itu melanggar perintah Allah, jangan makan buah pengetahuan, pohon pengetahuan yang tentang yang baik dan jahat itu. Jangan kau makan buahnya, ketika kau makan buahnya kau berarti itu pasti mati. Hari itu pastilah kau mati. Ya, dosa itulah berasal dari sana, Bapak Ibu Saudara. Di sanalah manusia itu mengenal dosa.
hidup dalam dosa. Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau memakan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, harga pelanggaran, harga ketidaktaatan adalah mati, kematian. Pada hari engkau memakannya, pada hari engkau melanggarnya, pada hari engkau berdosa, hari itulah engkau mati. Maksudnya mati itu terpisah daripada Allah selama-lamanya di dalam kekekalan. Inilah masalahnya, masalah kita semua. Tapi syukur kepada Allah yang kasih-Nya sempurna itu, perjanjiannya kekal itu dalam hidup kita, yang tak pernah diingkarinya, karena sudah diikrarkannya di hadapan hamba-hambanya. Menjadi Bapa kita Abraham, kita beroleh janji itu. Dia akan menjadi Allah kita, kita akan menjadi umat-Nya untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus juga menegaskan lagi dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. So bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan dari pihak manusia? Tidak mungkin. Dari usaha manusia, tidak mungkin. Kecuali hanya inisiatif Allah saja. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Cara bebas dari maut ini, dari kematian ini, hanya lewat korban penebusan. Dan itu bukan korban binatang lagi. Tidak bisa. Dosa kita sudah terlalu najis di hadapan Tuhan, di Allah yang Maha Kudus. Dan cara satu-satunya adalah mati dibayar dengan mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau maknai Natal, kelahiran, kedatangan Juru Selamat Tuhan Yesus bagi kita semua, bukan berhenti hanya Dia lahir, Dia datang dan kita merayakannya. Itu baik, yes, kita patut merayakannya. Thank God, Juru Selamat datang untuk kita, untuk keluarga kita. Tahukah, tapi itu tidak berhenti hanya hari Natal kita peringati sebagai kelahiran dan kedatangannya. Makna esensi Natal yang sejati, yang sesungguhnya adalah ketika Yesus Sang Mesias Juru Selamat yang diutus, yang dipilih untuk menjadi penyelamat dan Tuhan bagi kita, menyelesaikan misinya di atas kayu salib, mati ganti kita yang harusnya mati karena dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan bagaimana kita hidup di hadapannya. Firman-Nya, sampai masa tuamu aku tetap Dia tidak pernah berubah. So hiduplah di hadapannya, hiduplah untuk satu tujuan, tujuan ilahi, kehendak-Nya yang terbaik. Yang mau katakan amin? Haleluya. Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada pertukaran atau karena bayangan, karena tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Betapa kasih-Nya itu agape dalam hidup kita. Dunia tidak mengenal kasih yang demikian. Setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datang dari atas. That's why Dia tahu yang terbaik, Dia tahu yang kita butuhkan. Dia berikan Yesus, anak-Nya yang tunggal itu, sebagai korban penebusan bagi setiap kita. Inilah kehendak Allah bagi setiap gereja yang tercinta, Gereja Masyarakat Magelang. Inilah kehendak Allah bagi setiap gereja, you and me, saudara dan saya secara pribadi, di mana Tuhan mau menuntun kita
Sebab itu saya berdoa setiap jemaat, setiap kita membutuhkan seperti momen seperti ini. Setiap minggu kita datang beribadah, cari kehendak Tuhan. Kenapa sih kita beribadah? Apakah hanya kita menjalankan rutinitas agamawi saja? Orang Kristen harus beribadah ke gereja, datang setiap minggu? No, itu nggak mau yang seperti itu. Tapi kenapa kita beribadah setiap minggu? Karena di dalam ibadah ada suara penggembalaan, ada petunjuk melalui firman yang hidup. Petunjuk itu yang menjadi tuntunan dalam hidup kita menjalani hari-hari kita sehari demi sehari, selangkah demi selangkah untuk berjalan di dalam kehendak dan rencananya yang mulia. Sebab itu jangan lewatkannya setiap minggu, betapa berharganya. Kita nggak tentu bisa melewati minggu berikutnya, nggak ada jaminan. Tapi kalau kita bisa menyebut hari ini, inilah anugerah Allah bagi kita. Inilah hari yang Tuhan jadikan untuk kita bersukacita dan bersorak-sorai di dalam Allah mengasihi kita. Saya rindu bukan hanya mingguan, bahkan saya berdoa di dalam nama Yesus, I ask you. Aku minta mohon kepadamu, umat gembalaanmu sendiri, milik kepunyaanmu, kesayanganmu. Biar kita semua setiap hari memiliki saat-saat pribadi bersama dengan Tuhan. Awali hari-hari kita dengan saat teduh. Bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Sudahkah hari ini tadi kita sebelum berangkat, kita say thank you sama Tuhan. Untuk nafas yang baru, kekuatan, untuk anugerahnya, kasih setianya, rahmatnya selalu baru. Dan akhiri setiap hari juga dengan ucapan syukur, thank you untuk penyertaan pertolonganmu, kekuatanmu, untuk semua ya Tuhan. Tidak ada yang luput daripada perhatianmu. All things, semuanya akan mendatangkan kebaikan karena Kau mengasihi kami. Bawalah persembahan itu, ucapan syukur, korban syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Jemaat yang terkasih, ini doa kita bersama. Yang mau katakan amin. Inilah kita disebut murid-murid Kristus. Jika kita menjadi murid Kristus, kita hidup di dalam kehidupan yang seperti ini, persekutuan dengan Tuhan, di mana kita akan memiliki ikatan kasih dalam Tuhan yang tidak pernah bisa dilepaskan. Ya, kasihnya sempurna dalam hidup kita. Maka itu akan menjadi sebuah jaminan mutu gitu ya, unggul. Hidup kita nggak perlu ragu menjalani sehari-hari demi sehari lagi. Karena kita mengerti, tahu kebenaran sebuah kepastian Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Dia tetap setia sampai masa tua. Amin. Haleluya. Bahkan ada berkat yang besar dalam setiap persekutuan kita dengan Tuhan, dengan Roh Tuhan. Dalam persekutuan seperti ini, tidak ada yang sia-sia. Firman itu yang kita dengar akan menjadi kehidupan. Firman itu menjadi daging. Bukan sekedar pohon pengetahuan lagi. Bukankah Allah yang berfirman, jadilah. Firman yang berdaya cipta itu juga nyata bekerja dalam hidup kita, mengerjakan semua apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Jadi genap. Tidak ada yang gagal rencana Tuhan. Kalau kita hidup dalam tuntunannya, kehendaknya yang satu ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, aku menggendong. Wow, indah sekali. Tuhan itu, ya, Yohanes 10 ayat 10, Yesus datang supaya manusia mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini loh maksud kedatangan Tuhan, supaya kita ini beroleh hidup tadi di dalam Dia. Dalam Dia yang berkasih karunia atas hidup kita dan keluarga kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal itu. Dia memperdengar suaranya di dalam Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Mari buka sama-sama Bilangan 23 ayat 19. Di screen juga sudah saya siapkan, Anda bisa memperhatikan. Demikian firman berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? No, Allah kita bukan seperti itu. Dia tetap setia
sampai masa tua kita, sampai masa putih rambut kita. Dia menggendong kita. Wow. Firman Tuhan jadi pegangan hidup kita. Dia tidak diciptakan oleh siapapun, tetapi dialah pencipta segala sesuatu. Kuasa yang dimilikannya tidak berasal dari siapapun, karena dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia tidak diatur oleh siapapun, karena sesungguhnya dialah pengatur segala kehidupan. Dia mengangkat, dia merendahkan juga. Dia tidak pernah digagalkan oleh siapapun, karena dia memegang kuasa kehidupan, segala nafas manusia, dan dia memegang di dalam tangannya terletak nafas segala yang hidup dan terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Ayub 12 ayat 10. Wow. Dia berfirman, aku menggendong kamu. Aku mau melakukannya terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Firman ini berlaku akan hidup di setiap kita. Tak terkecuali, tak terlewatkan seorang pun di ruangan ini yang mendengar firman ini. Hanya jika kita hidup juga dengan setia di hadapan Tuhan, hidup dalam tuntunan pimpinan petunjuknya, perintah-perintahnya, dalam sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita hidup tidak seperti Allah orang yang tidak mengenal Allah kita. Mereka menyembah Baal, menyembah berhala, punya tangan tak bisa melakukan sesuatu. Bahkan keberadaan mereka pun harus diangkat, dipindahkan, harus menggendong mereka, orang-orang menciptakannya dengan tangannya. Tapi tidak demikian dengan Allah kita. Dia pencipta, dia sanggup menggendongmu dan menggendongku. Tidak bisa disamakan dengan dewa-dewa buatan manusia. Ya, Ia telah memperhatikan kita sampai hari ini detail, bahkan rambut kepala pun tidak ada yang jatuh tanpa izin, tanpa perhatian Tuhan. Lihat betapa sempurnanya Dia dalam mengasihi kita. Dan terus bertindak demi kepentingan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan akan memelihara kita sampai akhir menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Nyanyikan sekali lagi bersama-sama. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia ya Tuhan, ku tetap setia untuk melayanimu. Jemaat terkasih, peganglah apa yang ada padamu. Janjinya, firman-Nya ya dan amin, kekal sampai selama-lamanya. Dia tetap setia. Sebab Allah yang kita kenal, dialah Allah yang setia itu. Hiduplah dalam kesetiaan juga dalam perjanjiannya. Di pihak Tuhan, dialah Allah kita. Di pihak kita, kitalah umatnya. Hiduplah sebagai orang-orang yang mengenal kasih. Jadilah berkat bagi banyak orang. Jadilah inspirasi bagi orang di kanan kirimu. Jadilah kesaksian hidupmu yang memuliakan namanya dan berkenan di hadapannya. Itulah hidup yang kita hidupi. Itulah makna Natal.
di mana kasih Yesus itu menebus hidup kita. Dia mati ganti kita. Segala dosa, upah dosalah maut tadi. Ya, tidak ada korban lain. Sehingga kita beroleh bagian kehidupan yang kekal di dalam Dia. Karena Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita bersyukur mengenal kasih yang demikian. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan adalah Tuhan yang mauan. Ya, tadi firman-Nya, mau menanggung kamu terus. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikulmu dan aku mau menyelamatkanmu. Lihat, satu ayat yang indah sekali, Lukas 5 ayat 12 sampai 13. Mari siapkan Alkitab kita baca nih, di saya tidak usah siapkan di teks. Lukas 5 ayat 12-13 berkata demikian. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, baca dengan cermat ayat firman Tuhan ini. Ketika orang kusta itu berseru, ada Yesus di dekatnya. Tuhan, jika engkau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kusta, penyakit yang menjadi kutuk pada waktu itu. Ya kan? Tapi sebelum berkata-kata Yesus, aku mau, lihat. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Dan baru berkata. Banyak kali kita ini manusia, banyak ngomong, no action, talk only. Ngomong dulu, perbuatannya nol besar. Tidak demikian dengan Tuhan kita. Sebelum Dia berkata, aku mau mengasihimu, aku mau memikul kamu, aku mau menyelamatkanmu. Tangannya diulurkan dalam hidupmu dan hidup kita. Tangannya diulur menjamah hati kita. Jangan keraskan hatimu pada hari di mana engkau mendengar suaranya. Disitulah ketahiran kita terjadi, kita terima. Disitulah kesembuhan kita terima. Disitulah pemulihan kita terima. Disitulah mujizat terbesar keubahan hidup kita terima dari Allah sumber kasih karunia. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. So apa respon kita buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita? Apa respon kita? Buat kita yang usia tua, ya orang tua seperti itu, jadilah teladan bagi orang-orang yang lebih muda dan ajar mereka untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi teladan buat mereka supaya mereka mengikuti, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik itu memuliakan Bapa di surga. Jika kita sebagai orang-orang lebih muda, apa aplikasinya? Belajarlah daripada orang-orang yang lebih tua, lebih dewasa di dalam iman. Contohlah teladan mereka, hidup di hadapan Tuhan dalam ketaatan, dalam kesungguhan hati. Lihat hidup kita akan dipakai Tuhan jadi inspirasi, jadi berkat, menyatakan, membawa berita damai, menyatakan kebesarannya, kuasa, kasih yang bekerja dalam hidup kita. Yang mau katakan amin, haleluya. Satu ayat lagi, Ulangan 1 ayat 30 sampai 31. Ulangan 1 ayat 30 sampai 31. Firman Tuhan berkata demikian. Dengarkan baik-baik jemaat. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Ini adalah perkataan Musa
seorang yang setia di dalam segala yang dipercayakan. Firman Tuhan menulis seperti itu. Setia terhadap semua yang dipercayakan. Biar kita juga kedapatan seperti itu. Musa berkata kepada umat itu, ketika 2 pengintai kembali, 12 sih, tapi yang 10 kan kita tahu ceritanya. Mereka membawa kabar busuk yang melemahkan iman umat Israel. Tapi 2, Yosua dan Kaleb, membawa kabar berita yang membangkitkan iman. Tuhan itu mendukung kita seperti orang tua mendukung anaknya. Dia pun melakukannya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya kuatkan teguhkan hatimu untuk menjalani hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan dengan tantangannya, dengan hal-hal yang mungkin tiba-tiba. Tetapi ketahuilah, firman Tuhan sudah diperdengarkan kepada kita semua. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Dia berkata, aku telah melakukannya dan mau melakukannya terus, menanggung kamu terus, menanggung kamu terus, mendukung kamu terus. Aku mau memikul kamu. Aku mau menyelamatkan kamu. See, it's a heart, father heart, hati Bapa kepada anak-anaknya. You are loved, church. Kau dikasihi. Engkau diterimanya dalam kerajaan Allah, keluarga kerajaan surga. Hiduplah dalam kekudusan, hiduplah di dalam kesetiaan, hiduplah di dalam ketaatan yang satu kepada ketaatan yang berikutnya. Setiap minggu jangan lewatkan, bukan hanya agamawi, no. Setiap minggu itu kita dapat petunjuk melalui firman yang kita dengar, itu akan menjadi tuntunan kita. Bahkan bukan hanya mingguan kok, harian, setiap hari saat teduh kita dengar firman. Ada guidance, yang firman berkata rahmat anugerah Tuhan setiap baru, setiap pagi. Itu juga berbicara tentang tuntunan kehendak Tuhan dalam hidup kita, menjagai kita langkah-langkah kita. Amin. Haleluya. Saya bawa sebuah video singkat. Saya berdoa video ini menginspirasi kita semua, menjadi aplikasi juga bagi kita. Akan apa yang kita lakukan, kepada siapa kita melakukannya. Ya, multimedia siap? Silahkan. Mẹป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ Muối, cao lẩu. Chọn, này là gấp, này. ป๊า จัดไป สั่งมาเร็วต่ออะไร
Saya tidak pernah janjian loh dengan yang membuat drama. Saya sudah mempersiapkan ini juga jauh-jauh hari. Saya dapatkan video ini, lalu ada tergerak untuk membagikannya pada waktu momen Natal. Tapi drama yang kita lihat bersama tadi juga hampir mirip kan? Saya tahu satu hal, saya meyakininya bahkan. Inilah kehendak Tuhan bagi setiap kita. Giving is the best communication. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung beban sesamamu. Saling membantulah, jadilah berkat. Jangan terus genggam. Let go buat orang yang membutuhkannya. Gak selalu materi kok. Perhatian, tenaga, chat WA, call, telepon, apa kabar? Aku diingatkan kamu loh. Aku mau berdoa buat kamu ya. Doain. What matters di hati Tuhan. Itulah yang berharga dan mulia. Apa yang kau lakukan dengan iman, dengan penuh ketaatan itu, Tuhan akan membuatnya engkau menuai berkali lipat ganda. Firman-Nya berkata, aku akan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu dan membuatmu menuai berkali lipat kali ganda. Tapi kalau nggak ada perbuatan gimana dong? Apa yang kita tuai? Tuhan aja sudah berfirman. Lalu terulurkan tangan dan menjamah orang itu. Baru perkataan menyusul dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Tuhan mau. Do you, church? Maukah kita menanggung beban kanan kiri orang-orang yang lemah itu? Melalui hidup kita, mereka beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Inilah makna Natal. Dia tetap setia. Setialah dalam perjanjiannya. Sebagai anak-anak perjanjian, dialah Allah kita, kitalah umat. Hidup di dalam kasih, perbuatan kasih nyata. Yang mau katakan amin. 3 aplikasi, 3 perenungan kita, dia tetap setia. Artinya, dia menggendong kita. Dia mau memikul kita. Dan dia mau menyelamatkan kita. Bawa seorang demi seorang kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Dari pihak Tuhan mau. Mari dari pihak kita juga. I do Lord. Aku mau Tuhan, pakai hidupku. Pakai aku.